3 bulan di rumah saja, siapa yang tidak rindu jalan-jalan keliling pusat perbelanjaan? Harapan warga untuk melepas rindu dengan mal kesayangan pun bersemi saat Presiden Joko Widodo mendatangi sebuah pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Presiden datang meninjau kesiapan beroperasinya kembali pusat perbelanjaan ini dan bagaimana protokol kesehatan diterapkan dalam rangka menyambut new normal atau kenormalan baru di Indonesia. Pemerintah berencana mengoperasikan sektor retail mulai 1 Juni mendatang. Mal di Bekasi ini menjadi lokasi simulasi new normal atau kenormalan baru di Indonesia. Selanjutnya selama 14 hari, pemerintah akan mengawasi perkembangan kasus COVID-19 di Bekasi. Kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. Kita ingin TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB. Tak hanya di Bekasi, pusat perbelanjaan di Jakarta juga telah bersiap beroperasi kembali. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia menyebut ada 60 mal di Jakarta yang siap buka kembali mulai 5 Juni mendatang. Warga yang rindu beribadah di masjid pun tak bisa dibendung. Buktinya, warga tetap memadati pelaksanaan sholat Id di area terbuka meski mendapat larangan pemerintah. Sebagian warga pun tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak fisik. Ada pula yang tak bisa ditahan kerinduannya. 3 bulan belajar dari rumah tak dipungkiri membuat sejumlah anak gelisah. Bosan dan ingin berkumpul bersama teman sebaya di sekolah tentu mereka dambakan. Namun apa mau dikata, masa pandemi masih terjadi. Virus corona pun masih menghantui. Harapan berbaur bersama lagi tampaknya tak akan menjadi kenyataan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan PSBB DKI belum tentu berakhir pada 4 Juni mendatang. Anies pun memastikan wacana pembukaan mal 5 Juni mendatang hanya imajinasi. Namun belum ada aturan yang menyatakan PSBB di Jakarta akan berakhir. Ya, PSBB baru akan berakhir jika kasus COVID-19 di Jakarta telah terkendali. Padahal nyatanya, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Analis kebijakan publik Trubus Universitas Trisakti menyebut penurunan COVID-19 di Jakarta pun masih belum sesuai harapan. Pembukaan mal dalam waktu dekat justru dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang kedua penyebaran corona. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Seluruh daerah di DKI Jakarta masih berada di zona merah. Terlebih jumlah warga DKI yang positif COVID-19 masih terus bertambah mencapai 6.721 orang. 1.678 orang sembuh dan 508 lainnya meninggal dunia. Namun yang perlu diwaspadai, jumlah PDP di DKI Jakarta kini mencapai 9.282 orang, 28.000 dan 28.429 lainnya dalam kategori ODP. Tingginya kasus COVID-19 di DKI Jakarta pun belum diimbangi dengan kedisiplinan warga. Saat PSBB masih diterapkan, warga tetap membandel dan tak menggubris aturan. Lihat saja ulah mereka yang beberapa hari terakhir berjubel memadati pasar tanpa masker, tanpa jaga jarak, hanya demi baju lebaran. Jika kita belum mampu mengendalikan diri, siapkah kita menghadapi kenormalan baru? Jangan sampai era kenormalan baru ditanggapi dengan keacuhan tanpa aksi nyata disiplin menerapkan prosedur kesehatan dan ujung-ujungnya segala upaya membendung penyebaran wabah corona jadi sia-sia. Tim Liputan RTV.